Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pixi Nurlaila, nomor NIM 055 844 037 dari UPJJ Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara di tempat ini untuk memberi pesan-pesan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kalian merasakan gugup ketika berbicara di depan umum? Tangan mulai berkeringat, suara mulai bergetar, dan pikiran tiba-tiba kosong. Pasti kalian pernah merasakannya kan? Menurut penelitian dari University of Florida, ada 75% di dunia mengalami rasa takut ketika berbicara di depan umum. Artinya, hampir dari 3-4 orang merasakan hal yang sama. Jadi, rasa gugup itu hal manusiawi, tapi bukan alasan untuk kita berhenti mencobanya. Teman-teman yang saya banggakan, ada banyak alasan mengapa seseorang merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Yang pertama, karena takut dikritik oleh orang lain. Yang kedua, karena kurangnya pengalaman. Yang ketiga, karena pengalaman di masa lalu, entah itu pernah ditertawakan, dikritik oleh orang lain, salah ngomong, dan merasa gagal di depan audiens. Faktanya, sebuah survei mengatakan terhadap 1.135 mahasiswa menunjukkan bahwa 63,9% diantaranya takut berbicara di depan umum dan hampir 90% mengikuti pelatihan public speaking untuk memperbaikinya. Artinya banyak orang yang ingin merubah tapi belum tahu harus mulai dari mana. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri? Ada beberapa yang sangat efektif menurut saya cara membangun kepercayaan diri. Yang pertama, persiapannya yang harus matang. Jadi kita harus kenali dulu topik yang akan kita bicarakan. Pahami dulu siapa nih audiensnya dan rencanakan alur bicaranya dengan baik. Ketika kita tahu apa yang akan kita katakan, rasa gugup akan hilang begitu saja. Yang kedua, kita harus sering-sering latihan yang rutin. Bisa berbicara di cermin. Terus merekam apa yang kita katakan, nanti kita tonton ulang juga bisa. Dari situ kita akan tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, entah itu intonasi, apa itu ekspresi wajah, atau kontak mata. Tentunya jika banyak berlatih menjadi suatu kebiasaan sehingga rasa tidak percaya dirinya perlahan juga hilang ya teman-teman. Yang ketiga, visualisasi positif. Jadi bayangkan diri kalian berbicara di depan umum itu berpikirnya yang positif dan penuh keyakinan. Pikiran positif menciptakan energi positif dan audiens akan merasakannya juga ya. Dan yang terakhir, yang keempat, mulailah dari hal yang kecil. Jadi tidak harus langsung berbicara di panggung besar. Kita mulai dari yang kecil dulu seperti MC, acara MC kecil gitu. Kayak pensi, terus bisa mulai dari presentasi kelompok juga, mulai bisa. Terus rapat kecil atau meeting online juga ya teman-teman. Semakin kita sering melakukannya, semakin besar rasa percaya dirinya ya. Ada beberapa manfaat nih public speaking di era digital zaman sekarang ini ya. Menurut situs presentium.com, kemampuan berbicara di muka umum bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri saja ya, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinannya. Di dunia kerja yang modern ini, yang serba digital, kemampuan ini menjadi nilai yang tambah yang luar biasa. Bayangkan saat kita bisa menyampaikan ide dengan jelas, di rapat online atau menjadi pembicara dalam webinar kampus, tentu itu akan membuat kita terlihat profesional dan berpengaruh. Jadi,
Teman-teman, berbicara di depan umum bukan soal bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Tidak ada pembicara yang hebat yang lahir begitu saja. Mereka tumbuh karena terus berlatih dan berani gagal. Jadi, mulailah dari sekarang, beranilah berbicara di depan umum meski masih gugup. Karena semakin sering kamu mencoba, semakin kita menguasai diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.